Halo guys, sebentar dulu ya. Bersiaplah menghadapi periode 2026 sampai 2030-an, masa yang paling menantang dalam sejarah modern. Berbagai bencana alam besar, megatrust, inflasi ekstrim, krisis energi dan pangan, tekanan mental, hingga potensi perang dunia ketiga. Ya, dunia sedang menuju krisis multidimensi. Dan hanya mereka yang memiliki level kesadaran dan energi proteksi tinggi di atas 70%, memiliki kekuatan ekonomi, dan berkolaborasi dalam komunitas pertahanan seperti Aesir yang akan selamat di masa depan. Master Sasi Kirana, seorang pembimbing spiritual dengan kualitas langka, blessing energi tingkat tinggi di atas 90%, dan juga seorang founder dari Aesir, menghadirkan 3 akses penting sebelum Anda diizinkan masuk ke Aesir. Yang pertama, ikuti Glowspring Group Coaching 4 level, 2. Private Coaching Glowspring 6 level, ketiga, G-Core Corporate Resilience, solusi melindungi bisnis dan aset Anda dari inflasi besar di tahun 2026. Pilih salah satu jenis aktivasi Glowspring tersebut agar Anda punya level kesadaran tinggi dan energi proteksi tinggi di atas 70% yang dapat melindungi Anda dari berbagai bencana dan potensi negatif agar Anda bisa selamat di era krisis global. Lindungilah masa depan. Lindungilah aset dan investasi Anda dan keselamatan keluarga Anda sejak sekarang bersama kami di Aesir. Dan kini tersedia 2 jenis properti keselamatan Aesir. Tipe pertama, 1 unit pribadi untuk perlindungan penuh. Tipe yang kedua, sistem patungan per kamar bagi Anda yang ingin akses lebih terjangkau. Hubungi WhatsApp kami dan juga www.mastersasikirana.com. Waktu krisis sebentar lagi, daftar segera sebelum terlambat dan bangun benteng perlindungan Anda bersama Master Sasi Kirana. Jumpa lagi di Master Sasi Kirana ya. Kita kali ini akan bahas tentang apa itu energi proteksi. Energi proteksi dalam situasi seperti ini sangat penting sekali. 95% menurut penelitian kami, orang-orang tidak memiliki energi proteksi elektrik violet. Jadi sangat jarang orang memiliki energi proteksi elektrik violet. Seperti apa penampakan elektrik violet dan apa kegunaannya? Jadi energi proteksi elektrik violet sangat penting buat Anda para pemimpin. Energi ini akan membantu Anda dalam membuat keputusan. Jadi nanti keputusan Anda akan sangat tepat, akan sangat baik, tidak hanya untuk diri Anda sendiri tapi untuk semua orang. Itu akan digerakkan oleh energi proteksi Anda. Ya, jadi sebenarnya energi proteksi ini ada berbagai macam jenis. Ada energi proteksi yang berpusat di cakra mahkota, ada energi proteksi yang berasal dari leluhur, ada energi proteksi elektrik violet. Tapi untuk saat ini kita akan bahas energi proteksi yang mudah diinstal tapi juga sangat berguna sekali untuk Anda di masa sekarang ini. Apalagi akan ada potensi megatrust yang akan terjadi, terutama bagi Anda yang berada di Pulau Jawa, di sekitar pesisir pantai Pulau Jawa, dan berada di daerah barat Pulau Jawa, yaitu daerah Jakarta, Jawa Barat, Serang, Banten, Tangerang. Itu sangat berpotensi akan mengalami dampak yang signifikan akan adanya megatrust. Tapi tidak semua orang akan menjadi korban. Hanya sebagian, kurang lebih sekitar 30-50% orang akan menderita kerugian akibat dari bencana megatrust ini. Ini menurut penelitian saya. Nah, jadi sebenarnya seminggu yang lalu saya bermimpi, ya waktu saya tertidur, itu saya mimpi saya bangun dari tidur saya karena goncangan yang sangat hebat. Tapi ketika saya bangun, saya pun agak kesusahan bangunnya gitu. Maksudnya karena saking kuatnya goncangan itu, saya mau bangun pun masih kegoyang-goyang gitu ya. Jadi sulit melangkah, sulit berjalan saking hebatnya goncangan tersebut, sampai akhirnya saya bisa membuka pintu kamar saya sambil terpogoh-pogoh, nggak bisa tegak berdiri juga gitu, saking hebatnya bencana megatrust tersebut ya, atau gempa dengan skala 8 skala Richter tersebut. Jadi ini goncangannya sangat hebat ya. Saya sekarang berada di Magelang, di titik tengah Pulau Jawa ya, benar-benaran di tengah. Tengah tuh utara dan selatan, dia di tengah ya, antara barat dan timur dia di tengah juga gitu loh. Dan di sini juga untungnya saya berada di dataran tinggi ya. Magelang itu dataran tinggi, dekat dengan Borobudur juga. Puji Tuhan ya, alhamdulillah saya berada di tempat yang cukup aman kalau megatrust terjadi. Terutama saya juga berada di rumah yang tiangnya kokoh sekali. Rumahnya tinggi ya, sampai ke plafon itu 4 meter. Tiang-tiangnya juga sangat kokoh. Jadi di dalam mimpi saya juga ketika terjadi bencana tersebut, rumahnya bergoyang aja gitu ya, tapi tidak ada reruntuhan ya. Jadi cukup safety, cukup aman ya. Alhamdulillah saya berada di tempat yang sudah aman. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sekarang sudah berada di tempat yang aman atau belum? Tapi jangan khawatir kalau Anda masih berada di sekitar Jakarta, di sekitar Banten, Tangerang, atau di pesisir utara Jawa, di pesisir selatan Pulau Jawa. Ada satu kabar baik untuk Anda. Anda masih bisa punya potensi untuk selamat kalau Anda sudah punya energi proteksi elektrik violet. Nah, seperti inilah penampakan energi proteksi elektrik violet ya. Jadi ini seperti energi plasma ya bentuknya. Dia akan menyelubungi seluruh tubuh Anda seperti halilintar berwarna ungu atau berwarna violet
violet ya, dan itu akan memiliki getaran atau sensasi yang merinding ketika sudah terinstal di dalam tubuh Anda. Tapi sebenarnya di sini juga ada skalanya ya. Jadi skala energi proteksi orang yang sudah punya energi elektrik violet yang bagus itu di atas 90% ke atas. Orang seperti ini dia akan nyaris bisa 100% terhindar dari bencana, dari mara bahaya, dari berbagai musibah. Itu orang yang punya energi elektrik violet dengan kekuatan 90% ke atas ya. Dan alhamdulillah saya sudah ada di posisi tersebut. Nah, maka dari itu saya ingin share kepada Anda. Saya ingin mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya agar memiliki energi proteksi elektrik violet ini ya, dengan cara transfer energi. Jadi tidak mungkin dong Anda menerima sesuatu tanpa dari sumbernya. Saya di sini sebagai katalisator kepada diri Anda dengan cara memblessing kepada Anda berupa energi proteksi elektrik violet tersebut. Nah, energi proteksi ini manfaatnya selain bisa mencegah Anda dari mara bahaya, musibah, bencana ya yang akan terjadi, dan dalam waktu dekat ini adalah megatrust, gempa berkekuatan 8 skala Richter, dan juga di masa depan akan ada perang dunia ketiga. Energi proteksi elektrik violet ini juga bisa berfungsi untuk menjauhkan Anda dari orang-orang yang toksik, akan menghindarkan Anda dari penipuan, menghindarkan Anda dari kemalingan ya, bertemu dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi yang hanya merugikan diri Anda, itu akan terhindarkan dengan energi proteksi elektrik violet. Bayangkan ya, kalau kita lihat dari segi keuntungan, dari segi ROI-nya, kalau Anda misalnya belajar bersama saya di sini, bayangkan berapa besar keuntungan yang bisa Anda dapatkan kalau energi proteksi sudah terinstal dalam diri Anda. Anda bisa mengamankan aset Anda yang bernilai ratusan juta bahkan miliaran rupiah dengan energi elektrik violet. Bahkan untuk daftar di saya ini sangat ya, nggak sampai ratusan juta, nggak sampai miliaran ya. Bahkan dengan dana yang minim Anda sudah bisa punya energi elektrik violet. Syaratnya adalah Anda mau atau tidak. Anda mau berlatih atau tidak ya, membuka diri, berpikiran terbuka, membuka mindset Anda bahwa ada skill di luar sana, ada kelebihan di luar sana yang bisa Anda miliki untuk keamanan finansial Anda, untuk keamanan bahkan jiwa Anda di masa depan, di masa resesi nanti, di masa megatrust, di masa penuh bencana nanti. Energi proteksi ini sangat penting sekali untuk Anda. Ada sebuah cerita klien saya ya, klien saya ini dia seorang pegawai di Jakarta. Jadi beliau itu cerita, ini screenshotnya ya, saya tampilin dulu screenshotnya di email ini ya, sebagai bukti bahwa beliau pernah daftar di saya dan kisahnya otentik, real. Oke, ini dia screenshotnya, saya akan ceritakan ulang. Jadi beliau ini bercerita kepada saya, Mbak Karen, kalau saya kemana-mana ya itu kadang suka dihindarkan. Kadang saya suka kesel di awalnya, tapi kemudian dia akhirnya tahu bahwa di depan sana ternyata di tempat itu ada bencana, ada musibah. Ya, jadi seolah-olah dia ini sengaja dihindarkan oleh Tuhan untuk menghindari area tersebut. Kemudian setelah saya lihat fotonya, kemudian saya terawang, ya ternyata memang dia sudah punya energi elektrik violet yang bisa menghindarkan dia dari bencana, dan itu real. Energi proteksi elektrik violet ini bekerja teman-teman ya. Meskipun waktu itu kalau saya rasakan dari segi pancaran energi proteksinya baru 70%, itu sudah bagus banget, sudah bisa menghalau dia dari musibah dan bencana. Jadi Anda harus punya energi proteksi ini, terutama di masa-masa sekarang ini ya, jangan sampai Anda menyesal. Ada sebuah kisah inspirasi proteksi dari klien saya, seorang karyawan swasta di Jakarta, yang saat itu beliau mendaftar menjadi klien saya. Nih, lihat ya, di tanggal 30 Agustus 2019. Jadi seorang bapak-bapak ya, beliau telah mengisi formulir di website saya dan datanya masuk ke email. Oke, saya tutup bagian datanya beliau, dan ini adalah bagian paling bawah ya, ada catatan dari beliau. Katanya begini, dalam beberapa kejadian, kadang saya merasa pernah berada dalam kondisi tersebut sebelumnya, jadi merasa dejavu gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam beberapa hal saya juga sering merasa beruntung karena tiba-tiba saya mendadak merubah rencana yang ternyata hal itu membuat saya terhindar atau terselamatkan dari kejadian yang buruk. Nah, ternyata setelah saya cek ya di laporan analisa aura dan energinya waktu itu, ternyata bapak ini memang sudah punya energi proteksi atau energi perlindungan yang membuatnya selalu beruntung atau terhindar dan terselamatkan dari kejadian buruk. Dan ada beberapa klien saya juga ya yang lainnya bercerita mereka juga pernah terhindarkan dari kecelakaan yang cukup fatal karena adanya energi proteksi yang sudah mereka bangun ini dengan training di Glow Spring. Nah, inilah pentingnya energi proteksi. Dan ini adalah sketsa dari klien saya ya, bapak-bapak itu. Kita lihat di sini ternyata memang auranya ungu, kemudian diselubungi dengan aura elektrik ya, seperti listrik atau seperti halilintar. Dan ini adalah salah satu klien saya juga, klien coaching saya ya, yang sudah mengikuti
training glow spring ya, dan juga dia membeli blessing belt aura proteksi seperti ini. Blessing beltnya dia gunakan di kantor, di rumah, saat meditasi, saat sholat juga dia gunakan ya, dimanapun dia gunakan ya. Tapi ketika energi proteksi sudah terpasang, aura yang sudah bagus itu bisa dilepas. Jadi energi di blessing equipment ya, contohnya di blessing belt ini hanya sementara ya, sampai energi Anda itu sudah kuat, sudah kokoh, sudah bagus, sudah good banget, baru itu bisa dilepas. Makanya di sini di kami di Glow Spring ya, di training di mastersasikirana.com selalu ada evaluasi berkala. Kita lihat nih, oh perkembangannya udah bagus nih ya, aura negatifnya udah hilang misalnya, atau Anda sudah emas nih, sebelumnya auranya masih hijau, masih aura Magiku Hibiniu, tapi kalau sudah emas itu pencapaian spiritual. Nah, ini dia, kita dengarkan sebuah pengalaman real klien kami. Beliau adalah seorang akuntan di Jakarta. Kita akan dengarkan pengalaman beliau dari mulai yang ketika dia meditasi nggak ngerasain apa-apa ya. Meditasinya cuma duduk doang tapi nggak ngerasa apapun, nggak kerasa sensasi, nggak kerasa kenikmatan apapun, nggak ada apa-apa. Tapi setelah di coaching di mastersasikirana.com dan juga atas izin Tuhan, beliau akhirnya mengalami apa itu meditasi sebenarnya, apa itu sensasi energi sebenarnya, sehingga beliau sekarang kehidupannya makin bagus, energi proteksinya semakin meningkat, karirnya juga semakin bagus, auranya juga sekarang sudah berubah menjadi emas ya. Beliau adalah klien saya yang sangat hebat sekali, dia luar biasa sekali ya. Ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi kita semua ya, termasuk bagi saya juga. Kadang saya juga belajar dari beliau ya, karena beliau sangat gigih sekali dalam menekuni latihan energi spiritual. Kita akan dengarkan. Untung ya, kalau Bapak nggak teriak kemungkinan ya itu terjadi ya. Iya, pas ke arah saya duduk di situ di pintu itu. Iya, pas ke arah Bapak ya. Iya. Berarti Bapak nanti kalau kecelakaan yang paling parah itu kenanya Bapak ya. Iya. Kalau saya perhatikan sih itu sebenarnya dari energi proteksinya Bapak untuk melindungi Bapak. Jadi energi proteksi itu akan menuntun kita untuk supaya selamat gitu Bapak. Kemungkinan kalau misalnya dalam kondisi seperti itu energi proteksi Bapak tuh belum cukup, bisa jadi kejadian gitu. 12 ya jadinya. Iya, nggak ada Bapak. proteksinya. Iya, makanya memang setiap orang butuh proteksi banget gitu. Dulu kan saya nggak suka meditasi, bahkan saya nggak ngerti tentang meditasi. Semenjak saya mulai pembersihan aura, kemudian melakukan blessing bell, nah saya mulai rutin untuk meditasi setiap hari. Karena setelah dikasih tahu Mbak Karen Anda seperti itu kan, saya otomatis saya gimana caranya saya harus bisa memproteksi diri saya gitu kan. Tapi lebih enak sih semenjak saya belajar kayak gini, jadi ada yang deket nih. Nah kita bisa netralisir itu biar jangan ikut. Kita bisa netralisir ya supaya jangan ikut, itu gimana caranya kalau caranya Bapak? Meditasi di netralisir. Meditasi dan energi proteksi. Dan diniatkan ya energi proteksinya itu supaya mereka menjauh, seperti itu kan? Iya, betul. Energi proteksi itu bisa berfungsi juga untuk menjauhkan kita dari makhluk halus. Kalau misalnya kita udah kerasa nih. Iya. Udah kerasa ada, terus ya udah aktifkan energi proteksinya, habis itu niatkan untuk mengusir mereka ya. Iya. Video ini adalah ringkasan dari blueprint bagaimana kita bisa membangun sebuah ekosistem yang mandiri di masa depan. Di sini saya akan menggagas sebuah solusi bahwa hanya dengan kebangkitan kesadaran berenergi, maka situasi Anda, situasi kita semua, dan situasi Indonesia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Saat ini, 95% manusia memiliki medan energi yang kusam dan gelap, yang berdampak pada karakter yang gelap juga, yaitu ego tinggi, sombong, serakah, dan koruptif. Maka dengan kebangkitan kesadaran berenergi, orang-orang akan memiliki medan energi aura yang cerah, bervibrasi tinggi, yang akan berdampak pada sifat dan perilaku mereka menjadi lebih positif, sehingga segala masalah akan bisa diatasi secara lebih cepat dan dengan cara yang benar. Kita mulai dari kronologi akhir tahun 2025 yang akan menjadi awal titik krisis nyata dengan potensi terjadinya bencana besar megatrust atau gempa dengan kekuatan di atas 8 skala Richter. Dan dari sanalah awal tahun 2026 akan diawali dengan krisis ekonomi yang nyata. Inflasi tinggi, harga barang melonjak, dan berbagai tekanan finansial yang akan dirasakan oleh semua orang. Apa dampak selanjutnya? Inflasi akan menggerus daya beli. Tabungan kita pun akan bisa menyusut nilainya. Usaha kecil akan terpukul. Bahkan bisnis besar pun akan goyah. Karena ketidakpastian yang panjang. Krisis pangan, krisis energi, dan tekanan mental akan menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Dan kita pun tidak akan menghadapi masalah dalam negeri saja.
Di tingkat global, eskalasi geopolitik Rusia versus NATO terus meningkat. Situasi ini sangat potensial menuju Perang Dunia Ketiga, bahkan menjadi perang nuklir yang mustahil untuk bisa dihindari. Inilah badai global yang disinyalir akan memuncak mulai tahun 2026 hingga 2027 dan seterusnya. Maka dari sini jelaslah bahwa kita semua akan mengalami krisis global multidimensi. Dan solusinya ternyata bukan lagi bergantung kepada pemerintah dan sistem lama untuk menyelamatkan kita. Solusi sejati ada pada diri kita sendiri, yaitu membangun kemandirian multidimensi, kemandirian finansial, kemandirian ekonomi, spiritual, hingga sosial. Dengan mindset yang visioner dan berstrategi jangka panjang. Inilah alasan mengapa saya hadir, bukan sekedar sebagai pengamat, tapi sebagai salah satu pembawa solusi kesadaran. Saya, Master Sasi Kirana, dengan pengalaman dan kemampuan khusus lebih dari 8 tahun dalam aktivasi medan energi tingkat tinggi kepada para klien, hadir untuk membantu Anda membangun sistem kehidupan yang baru, dimulai dari penguatan sumber daya manusia hingga pembentukan ekosistem mandiri berskala besar. Di bawah konsep kesadaran berenergi dan misi meningkatkan kesadaran kolektif, kami mengupayakan peningkatan kesadaran spiritual masyarakat yang akan berdampak pada kualitas moral, sifat, dan perilaku mereka menuju pencerahan sejati yang selaras dengan energi kesadaran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan metode Glow Spring yang menggunakan blessing atau inisiasi energi tingkat tinggi, kami harap akan ada perubahan nyata di masyarakat dalam berbagai aspek dan juga untuk menyelamatkan generasi penerus yang kini sedang menghadapi tantangan zaman dan era yang penuh dengan ketidakpastian. Dan berikut ini adalah contoh klien-klien kami yang telah mengalami transformasi kesadaran berenergi melalui metode blessing energi tingkat tinggi dari Master Sasi Kirana. Oke Master, luar biasa. Malam ini terima kasih banyak atas energinya, waktunya dari Master. Bila izinkan menerima energi dari Master Karin Sasi Kirana, silakan bersihkan seluruh karma buruk apapun itu yang mendevelop energi saya di cakra jantung. Gumpalang energi di jantung itu udah kayak kipas angin tadi, masuk seperti angin, turun langsung ke hati. Itu belum 1 menit, itu udah kayak kipas angin tadi. Ini luar biasa Master. Tapi fenomenanya bagus. Hari ini luar biasa, lebih self acceptance gitu, pokoknya penerimaan diri gitu. Penerimaan diri akan apa? Akan kesalahan masa lalu, akan ego, ketidakjujuran, munafik, pokoknya semua itu yang tadi aku rasakan. Tenggorokan udah mulai panas, ini apa ini? Terus ada suara, tiba-tiba suara datang bilang, kamu cukup minta maaf, kamu cukup menerima, kamu cukup mengakui saja saya, kamu salah. Ya udah, betul. Menerima. Kalau inisiasi emang jadinya lebih cepat dibandingkan dengan meditasi sendirian. Kenapa? Karena kalau meditasi sendirian, kondisi sistem energinya belum bersih, belum siap. Jadi memang dalam proses latihan spiritual memang mau nggak mau harus dibantu sama seorang yang bisa gitu, yang punya energi khusus yang bisa membersihkan energi orang lain. Kalau sendirian meditasi mungkin juga pasti kita ke depannya mungkin kalau sendirian terus akan malas karena kita nggak bisa ngerasain manfaatnya, nggak bisa berasa gitu kan. Iya. Tapi setelah diinisiasi beberapa kali kita udah ngerasain gerakan energinya. Nah kita sendiri juga udah ngerasa enak meskipun meditasi sendiri. Terus setelah menyembur melewati ubun-ubun kayak bunga yang mekar ya Pak ya. Setelah itu Bapak merasakan sensasi apa di situ? Feelingnya gimana waktu merasakan spiritual itu? Apa ya? Bisa dibilang sih saya ngerasa lega banget, terus ngerasa bahagia banget tanpa saya tahu sebabnya apa, ngerasa relax banget lah ini. Sensasinya luar biasa sih, seperti saya nggak pernah latihan meditasi. Kayak pohon kayu kering itu baru kena siram air itu ada reaksi kimianya itu bergetaran di mana-mana. Terus masih berasa dia seluruh badan itu bertenaga gitu. Jadi isi saya melihat itu pas lagi di samping itu kayak orang kerangsuan itu. Itu dah tubuh saya tuh merasa berenergi semua. Jadinya pori-pori itu kayak mengeluarkan energi gitu. Kayak mengeluarkan hawa panas. Coba saya fokus ke cakra mahkota. Baru di sana saya merasa kayak bunga mekar itu. Rasanya di kepala yang sakit saya derita itu sudah berkurang dan mendingan, dah berasa ringan gitu. Sudah sembuh lah 2 kali ikut, sudah ada perbaikan kesehatan. Sekarang sudah sakit kepala itu dari percobaan pertama sudah sukses luar biasa. Terima kasih Mbak Karen. Itu entah kenapa saya merasa saya ingin minta maaf kepada Tuhan. Pokoknya perkataan perbuatan saya di masa lalu saya ingin minta maaf itu. Entah kenapa kata-kata itu muncul gitu pada saat pembersihan tadi. Kayak udah emas deh auranya. Nanti dilihat fotonya ya. Coba deh.
Paling enak kalau ininya sih, paling enak tuh udah kalau sudah sensasi terbang itu udah mulai kerasa enak tuh, yang udah mulai menuju tidur gitu loh. Iya, itu kayak mau melayang ya, sebenarnya melayang kan. Kayak badan tuh ringan banget ya nggak sih? Iya, ringan banget gitu kan. Sesuai kenapa tidur kita jadi lebih nyenyak tuh begitu. Ya, karena kan kalau orang yang stres banyak pikiran itu kayak berat kan sebenarnya. Ada sensasi melayang begitu nggak bisa. Makanya sebenarnya blessing mattress, latihan seperti ini tuh bagus banget buat orang yang susah tidur. Cuman kayak tadi lagi meeting sama dari Filipina lah ya bisa menyampaikan meskipun kesel gitu kan, karena ada satu case, tapi bisa menyampaikannya dengan nggak benar-benar menjatuhkan gitu lah. Santai aja gitu lah. Ada nggak maksudnya kayak semacam effort untuk mengontrol diri? Saya lagi kesel, lagi marah nih, tapi saya harus kontrol, nggak boleh berkata-kata yang jelek gitu. Ada nggak momen itu, ada nggak? Sebelum meeting ini kemarin, karena kejadiannya kan minggu lalu tuh, sempat kesel tuh. Tapi tadi timku juga bilang, kan lu meeting sama GBS, mau diomelin nih kayaknya. Enggak sih, biasa aja aku bilang kan. Energinya sangat-sangat besar tadi. Dampaknya di bisnis juga lancar tadi, sampai capek menerima uangnya tadi. Wah, hari ini kayak airnya mengalir deras gitu ya. Kalau pas saya meeting ya tadi saya berasanya gini, Master. Konsentrasi ini gitu lebih, saya bisa menjelaskan ini begini dengan jelas, menguasai kondisi sekitar gitu. Jadi ya mungkin orang lain lihat saya mungkin berwibawa juga, nggak tahu saya ya. Berasa dari dalam diri saya itu saya lebih pede gitu kan. Ada power gitu. Jujur setelah saya ikut beberapa kali, saya coba sendiri latihan, saya pembawaan saya itu jadi sabar. Itu yang saya rasain paling efek ke saya. Paling benar-benar ngefek ke saya itu jadi lebih sabar banget rasanya dibanding saya yang sebelumnya ya. Di bawah konsep kesadaran berenergi dan blessing energi tingkat tinggi, saya merancang pengembangan SDM yang bisa Anda pilih sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan Anda. Yang pertama, ikuti Glowspring Group Coaching 4 level. Di sini Anda akan diajarkan bagaimana caranya membangun bisnis mandiri ketika situasi sedang krisis, ketika Anda tidak punya pekerjaan. Kita akan latih bagaimana caranya kita semua bisa mandiri dengan mengoptimalkan kapasitas dan bakat diri kita untuk bisa menghasilkan kemandirian finansial. Ketiga, program premium Glowspring 6 level aktivasi energi tinggi ditujukan untuk kalangan menengah atas yang juga terdapat blessing equipment sebagai katalisator energi dan juga untuk maintenance energi. Khusus di level kelima Glowspring, kami akan ajarkan bagaimana caranya materialisasi harapan Anda menjadi kenyataan dengan cara membuka akses cakra ilahi dimensi tinggi. Skill ini sangat penting, terutama jika seseorang sedang berada dalam situasi yang sulit, krisis, kejepit, atau bangkrut. Dan jalur yang keempat adalah skala corporate. Glowspring Corporate Resilience atau G-Core membangun kekuatan inti perusahaan agar tetap kokoh dalam menghadapi krisis. Hasil dari keempat jalur tersebut bukanlah hal yang teoritis. Ada 8 parameter nyata yang lahir dari aktivasi medan energi tinggi. Yang pertama, kesadaran berenergi tinggi. Kedua, energi proteksi elektrik violet yang bisa menghalau berbagai bencana dan musibah. Ketiga, skill membangun produk dan jasa inovatif. Keempat, kemampuan untuk berkolaborasi yang kontributif dan harmonis. Kelima, manajemen finansial dan mental yang kuat. Keenam, resiliensi dan adaptabilitas. Ketujuh, kepemimpinan transformatif. Kedelapan, semua orang akan memiliki visi dalam membangun ekosistem yang mandiri berjangka panjang. Dan setelah semua pondasi SDM ini kuat, maka saatnya lah kita membangun ICER, Independent Safety Resident, yang merupakan pemukiman mandiri. Sebuah ekosistem tempat yang paling aman karena berkesadaran energi tinggi yang juga memiliki ekosistem ekonomi, spiritual, sehingga menjadikan semua warganya menjadi warga yang aman, damai, dan sejahtera. Dan disinilah kita menciptakan kemandirian penuh dengan jalur bisnis seperti ini. Dan di ICER, Independent Safety Residence akan memiliki 2 tipe. Yang pertama, tipe unit 1 rumah, dan yang kedua, tipe unit patungan. Sangat cocok bagi Anda dengan budget yang terbatas. Sekarang bayangkan, Anda telah tinggal di pemukiman mandiri ICER yang memiliki 12 fasilitas utama. Pembinaan individu secara holistik, sumber air bersih, pembangkit listrik tenaga air, kebun, pertanian, dan peternakan, fasilitas kesehatan, fasilitas produksi kebutuhan pokok, pelatihan berbagai keterampilan, koperasi mandiri dan pengembangan inovasi bisnis, fasilitas pendidikan, fasilitas pangan dan sandang, pusat pengembangan riset dan inovasi teknologi, serta rumah kesadaran kolektif.
Jadi sebelum Anda berinvestasi emas, sebaiknya Anda berinvestasi di ICER terlebih dahulu. Mengapa? Karena ICER adalah safe haven multidimensi yang akan menyediakan berbagai kebutuhan Anda saat krisis global melanda yang tidak bisa disediakan oleh emas sebanyak apapun. Safe haven multidimensi ICER adalah tempat di mana sistem ekonomi, kesadaran, kemandirian, spiritualitas bersatu dalam harmoni. Dan teman-teman, badai global sudah di depan mata. Dan sekarang kita punya pilihan, tenggelam bersama sistem lama, atau bangkit membangun kemandirian multidimensi bersama-sama. Pilihan ada di tangan Anda. Di sini saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari gerakan ini, bukan hanya demi bertahan, tapi untuk benar-benar bisa memimpin masa depan. Kunjungi mastersasikirana.com dan WhatsApp kami, dan marilah kita mulai perjalanan besar ini. Pilihlah satu jalur yang sudah saya sediakan, yang cocok untuk Anda sebelum memasuki ICER. Karena masa depan tidak dimenangkan oleh yang kuat, tetapi oleh mereka yang terbuka pikirannya pada solusi apapun. Oleh mereka yang siap mental, memiliki energi proteksi, dan berkesadaran energi tinggi. Halo, saya Master Sasikirana, founder dari Close Spring, Glorious Spiritual Coaching, dan juga ICER, Independent Safety Residence. Bukan perumahan biasa, hidup tetap aman, makmur, bahagia, damai sejahtera di tengah berbagai krisis yang melanda dunia. Video ini terdiri dari 6 bab yang akan membuat Anda memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan sejak dini. Dan di bab 1 ini kita akan mulai dari kisah Pak Darmawan yang ternyata dia bisa pulang ke pusat inti kesadarannya. Selamat menyaksikan. Namanya Pak Darmawan, seorang pengusaha sukses dari Jakarta, dikenal sebagai sosok yang tangguh di dunia bisnis. Ia sudah melewati berbagai krisis ekonomi, reformasi, bahkan krisis 98. Tapi tahun ini, beliau merasakan situasi yang sangat berbeda. Dari balik jendela kantornya, ia menyaksikan dulu kota yang penuh dengan harapan, kini malah dipenuhi dengan kecemasan. Nilai tukar rupiah semakin melemah. Ketegangan geopolitik semakin menguat. Potensi Perang Dunia Ketiga terasa semakin nyata. Berita tentang inflasi, pertengkaran, permusuhan di antara berbagai pelaku politik semakin memanas. Dan juga berbagai macam ancaman krisis global semakin membanjiri layar ponselnya. Dan ia pun mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya, yaitu takut, rasa takut. Dan di tengah semua rasa itu, ia juga merasakan kehampaan, kekosongan, dan nyaris hilang harapan. Lambat laun tapi pasti, bisnisnya kini mulai goyah. Karyawan-karyawannya pun mulai gelisah karena takut terkena PHK. Dan suatu malam pertanyaan dari anaknya begitu menghantam hatinya. Ayah, jika suatu hari nanti dunia ini kacau, kita harus lari kemana, Ayah? Ia pun terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban. Pertanyaan dari anaknya tersebut begitu mengguncangnya. Padahal dia punya rumah megah, rekening miliaran, serta jaringan yang luas. Tetapi pada kenyataannya, semua itu tidak bisa memberikan rasa aman dan juga keselamatan. Bahkan di rumahnya sendiri, ia merasa asing, hampa, seolah ada sesuatu yang hilang. Tapi dia tidak tahu apakah itu. Tak lama kemudian, seorang sahabatnya yang juga seorang pebisnis mengajaknya untuk mengikuti sebuah retret, yaitu retret yang diadakan oleh Master Sasikirana. Retret yang sangat unik, menawarkan sebuah harapan dan juga transformasi individu yang luar biasa berdasarkan metode blessing energi tinggi dengan 5 tahapan utama. Awalnya ia ragu, tapi saat ia memasuki lokasi retret, seluruh suasana batin dan energinya seketika berubah. Udaranya terasa bersih dan ruangannya terasa terlindungi oleh cahaya. Dan entah mengapa, ia merasakan waktu serasa melambat. Ada perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang menyentuh jiwanya, lembut, dalam, begitu menyentuh hatinya. Pada saat pembukaan informasi past life, Pak Darmawan pun terkejut. Ternyata ia dan juga para peserta lainnya dikumpulkan di suatu ruangan ini.
bukanlah tanpa alasan spiritual. Ternyata kami semua adalah soul group, yaitu sekumpulan jiwa-jiwa yang pernah bertemu di kehidupan masa lampau, yang berjumpa kembali di kehidupan kali ini untuk mengemban misi yang sama. Jadi kesimpulannya, kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Aether sebenarnya bukan untuk menyelamatkan diri saja. Tapi ada satu tugas penting dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan untuk mengulang takdir, tapi untuk bersinergi membentuk takdir yang baru. Dalam situasi dan kondisi yang hampir mirip dengan kehidupan masa lampau yang pernah kami lewati. Itulah mengapa ketika Pak Darmawan pertama kali masuk ke ruang retret Glow Spring, dia seakan sudah pernah mengenal ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hari-hari di retret itu seperti membuka kembali pintu-pintu jiwanya yang telah lama terkunci. Ia menjalani pembersihan energi, penyelarasan vibrasi, hingga aktivasi kesadaran tinggi. Dan dalam sesi pembukaan mata ketiga, ia melihat sendiri, bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata batinnya, bahwa betapa hari ini dunia sedang berada di ambang krisis besar. Tapi dalam sesi itu, ia juga melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya, harapan baru. Ia menyadari bahwa pada akhirnya, solusi dari keamanan keluarga dan juga masa depan dirinya bukanlah berasal dari pemerintah, bukanlah berasal dari harta, teknologi, atau bahkan hasil investasi, tapi dari energi transformasi, kesadaran, komunitas solid yang memiliki energi proteksi yang tinggi, ekosistem mandiri di berbagai aspek kehidupan, dan juga pola kehidupan yang lebih selaras dengan alam. Namun yang paling menggugah hatinya adalah ketika Master Sasi Kirana menyampaikan tentang 9 pilar peradaban berkesadaran tinggi, sebuah visi spiritual dan strategis untuk menciptakan kehidupan masa depan yang aman, adil, dan mandiri. Bukan sekedar ide atau wacana, tapi sebuah exit plan nyata yang bernama Aether, Independent Safety Residence. Yakni ekosistem baru untuk keselamatan jiwa, aset, finansial, dan kemajuan generasi selanjutnya. Di saat sesi penjelasan tentang Aether ini, Pak Darmawan merasakan tersentuh dengan sangat dalam. Baginya ini bukan sekedar retret, tapi sebuah panggilan jiwa. Panggilan untuk beralih dari sekedar bertahan hidup, menuju membangun kehidupan yang sadar dan bermartabat. Sepulang dari coaching retret tersebut, Pak Darmawan mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Ia merencanakan kepindahannya dari Jakarta ke pemukiman Aether, ke rumah baru yang lebih aman dan menenangkan secara jangka panjang. Lalu ia pun mulai melepas sebagian asetnya dan bersiap untuk bergabung dengan proyek besar Aether bersama para pengusaha terpilih lainnya untuk membangun sebuah kawasan pemukiman yang mandiri, berkesadaran energi tinggi, memiliki energi proteksi yang kuat dan aman untuk jangka panjang. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya menemukan. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya berjalan di atas panggung dunia yang gemerlap, namun tak pernah benar-benar menyentuh pangkal jiwanya sendiri. Dan kini topeng-topeng itu pun runtuh. Ambisi, harta, dan segala macam pencapaian, semuanya luluh dalam satu momen keheningan. Dan di sanalah ia benar-benar pulang, bukan ke kota, bukan ke rumah, tapi ke pusat inti kesadarannya, ke dalam jiwanya, di mana kesadaran Tuhan itu berada. Dan dari retret itulah lahir sebuah tekad baru untuk hidup bukan hanya demi bertahan, tapi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai ilahi yang telah lama dilupakan. Ia lalu memilih meninggalkan gemerlap kota untuk membangun peradaban baru bersama jiwa-jiwa yang juga telah terbangun. Di tanah baru, di bawah langit yang jujur, ia menanam harapan bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga untuk generasi mendatang dan untuk bumi yang sedang minta untuk diselamatkan. Bagi Pak Darmawan dan juga para member, leaders lainnya, ini bukanlah akhir dari cerita, tapi ini adalah sebuah awal dari kebangkitan yang sejati. Dan bagi Anda yang sudah mendengar suara hatinya di dalam diri, Pak Darmawan hanyalah satu dari mereka yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan jika Anda masih menyimak hingga detik ini, maka bukan kebetulan Anda berada di sini. Karena ini bukanlah untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang pernah merasa sukses secara duniawi, secara materi, tapi masih merasa ada sebuah ruang yang kosong. Dan video ini adalah bagi mereka yang tahu bahwa waktu bersiap adalah sekarang, bukan nanti.
Oke, sekarang kita berada di bab kedua, data, fakta, dan prediksi Indonesia. Nah, terkait dengan pembahasan di bab 2 kita kali ini, kita akan mencari tahu apa sih sebenarnya yang akan terjadi di Indonesia, yang juga sebenarnya sudah saya lihat by vision atau intuisi saya, bahwasanya akan ada sebuah ledakan besar yang akan terjadi di Indonesia, dan kita nggak tahu kapan akan terjadi, karena di vision saya tidak diungkap jelasnya kapan sih gitu. Tapi kita akan cari tahu dengan ChatGPT. Di sini saya tidak akan gunakan AI yang lain, hanya ChatGPT aja, karena ChatGPT aja juga udah cukup banget ya. Oke, setelah banyak sekali prompt-prompt yang saya gunakan kepada ChatGPT dengan menggunakan fitur Run Deep Research beberapa kali, in the end muncul sebuah pertanyaan kepada dia. Jadi saya nanya ke ChatGPT atas semua analisa di atas, maka jika saya harus maksa kamu sebutkan satu kemungkinan besar terjadinya kerugian besar di Indonesia, kira-kira akan terjadi di tahun berapa ya? Alasannya apa? Arahannya adalah yang pasti pemicu utamanya karena krisis moneter. Dan kita sudah dapat jawabannya, dan ini adalah jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT, jadi bukan pendapat pribadi saya sama sekali. Ternyata jawabannya adalah pada tahun 2027. Jadi jika sekarang bulan Juni 2025, tahun 2027 sekitar 1,5 tahun lagi atau 18 bulan lagi waktu kita untuk bersiap-siap. 1,5 tahun bukan waktu yang lama, ini waktu yang sangat singkat sekali ya. Apalagi untuk membangun rumah Anda di Aiser, waktu yang sangat singkat sekali. Jadi ketika Anda sekarang sedang menonton video ini, Anda seharusnya segera bergegas. Alasan utama dan pola menuju tahun 2027. Yang pertama adalah karena trigger ekonomi, yaitu tekanan hutang. Indonesia saat ini di tahun 2025 mengalami tekanan ekonomi yang belum mencapai puncaknya. Jadi belum di puncak. Dengan kata lain, kita sekarang sedang masa transisi menuju krisis ekonomi, menuju puncak krisis ekonomi. Yang biasanya ditandai dengan nilai tukar rupiah semakin melemah. Harga pangan mulai melonjak, hutang pemerintah, BUMN, dan rumah tangga semakin meningkat. Terutama sektor informal dan UMKM. Ketergantungan pada impor pangan, BBM, dan teknologi sangat rentan terhadap fluktuasi global. Jika tren ini terus berlanjut tanpa reformasi struktural yang signifikan, maka tahun 2026 akan menjadi tahun awal krisis, terutama bila ada bencana global, krisis pangan. Kemudian di tahun 2027 akan menjadi puncak dari titik ledaknya, yang dipicu oleh penumpukan tekanan sosial, tekanan psikologis kelas menengah, kekecewaan publik terhadap pemerintah, lapangan kerja yang sangat minim, dan juga ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Alasan kedua adalah adanya trust collapse, polarisasi dan kekecewaan politik. Kekecewaan pada institusi negara meningkat dari tahun ke tahun, ditambah juga dengan polarisasi pasca politik 2024 yang belum mereda hingga sekarang. Kemudian adanya potensi krisis kredibilitas pemimpin yang mungkin saja masyarakat menilainya masih belum memenuhi janji-janji kampanyenya. Kemudian selanjutnya, jika terjadi kegagalan distribusi bantuan sosial, subsidi pangan, atau proyek mercusuar yang mandek, masyarakat Indonesia akan merasa sangat ditinggalkan. Nah, akhirnya tahun 2027 adalah puncak frustasi, terutama untuk para generasi muda yang kini aktif secara digital dan terbiasa untuk vokal, rupanya tidak melihat masa depan yang layak dan juga menjanjikan untuk mereka. Alasan yang ketiga adalah ledakan sosial yang terdiri dari urban stress dan digital rage. Dan seperti yang kita tahu, beberapa sinyal yang mungkin saja sudah kita lihat ya di berbagai berita, bahwasanya populasi masyarakat urban di Jakarta, di kota-kota besar yang lainnya, seperti Bandung, Medan, Makassar, Surabaya, diprediksi akan mengalami lonjakan pengangguran. Kemudian jumlah pengangguran terdidik, yaitu sarjana tanpa pekerjaan, juga akan semakin melonjak. Kemudian juga Gen Z yang melek digital dengan emosi yang tidak stabil berpotensi mengalami flash mob digital yang berpotensi bisa menjadi kerusuhan fisik seperti yang terjadi di Sri Lanka pada tahun 2022 dan Chile pada tahun 2019. Dengan sosial media sebagai corong informasi, provokasi-provokasi bisa menyebar dalam hitungan jam.
Nah, tahun 2027 ini sangat rentan untuk dianggap sebagai waktu yang cukup lama setelah pemilu, namun belum ada perbaikan konkret. Alasan yang keempat adalah krisis pangan dan energi sebagai efek dari domino global. Jika terjadi kelangkaan pangan global atau krisis energi, misalnya konflik di Timur Tengah yang akan memperparah harga BBM, maka Indonesia sebagai negara yang tergantung pada impor gandum, kedelai, dan juga BBM akan terpukul. Seperti halnya pada tahun 98 ketika harga pangan mulai melonjak, maka rakyat turun ke jalan. Tahun 2026 juga bisa menjadi awal dari anomali cuaca, yaitu El Nino ekstrim yang bisa mengakibatkan gagal panen. Karena gagal panen akan mengakibatkan inflasi pangan atau kenaikan harga pangan sehingga pada tahun 2027 berpotensi menjadi tahun kemarahan publik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini bisa dicegah? Tentu saja bisa dicegah, tapi dengan syarat. Jika pada tahun ini, 2025 sampai 2026, pemerintah berupaya untuk melakukan kenaikan kepercayaan publik melalui transparansi fiskal. Kemudian pemerintah mengupayakan subsidi dan juga bantuan sosial diupayakan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian pemerintah melakukan usaha swasembada pangan. Dan yang terpenting adalah pemerintah mau melakukan diskusi sosial inklusif dengan berbagai kelompok masyarakat. Namun, jika pemerintah tidak mampu untuk melakukan ini semua, maka 2027 akan menjadi tahun yang paling rawan untuk terjadinya ledakan sosial. Nah, tapi sebagai manusia, kita tidak bisa terlalu bergantung kepada pemerintah. Kita mestinya memiliki inisiatif tersendiri, karena waktunya sangat sebentar lagi. Kurang dari 18 bulan, kita harus sudah mapan, sudah settle, sudah establish dalam sebuah pemukiman yang mandiri. Nah, karena itu, kita sebagai orang yang berpikir bahwasanya skenario terburuk bisa saja terjadi, maka secara mandiri kita harus mengupayakan solusinya sendiri, yaitu dalam bentuk ketahanan masyarakat. Itulah mengapa di bab ketiga ini kita akan membahas mengapa kita harus membentuk semacam ketahanan masyarakat. Dan di sini konteksnya adalah ISER atau Independent Safety Resident yang saya gagas untuk menghasilkan sebuah pemukiman yang mandiri, adil, dan juga aman untuk masa depan. Oke, untuk memperkuat alasan kita kenapa sih harus mendirikan ISER, saya di sini punya 3 pertanyaan kepada ChatGPT. Yang pertama, apa dampaknya jika kerusuhan 2027 terjadi bagi kota-kota besar yang ada di Indonesia? Untuk area Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta akan menjadi pusat kerusuhan dan pusat ketidakpuasan nasional. Potensi blokade di berbagai jalan protokol di Jakarta, kemudian di gedung-gedung pemerintahan, dan di berbagai pusat bisnis akan menjadi sangat tinggi. Untuk wilayah Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan, industri, dan juga digital, kerusuhan bisa dipicu oleh para mahasiswa dan juga pengangguran muda. Untuk wilayah Tangerang, Bekasi, Depok, dan juga Batam, yang merupakan kawasan industri dengan padat penduduk, yang rentan terhadap aksi mogok buruh, penjarahan, dan konflik horizontal. Dampak dalam jangka pendek untuk kota-kota besar tersebut dalam waktu 0 sampai 6 bulan, apa yang akan terjadi? Yang pertama, ekonomi akan lumpuh. Distribusi logistik akan terhambat dan banyak bisnis dan juga toko-toko akan tutup. Kemudian para investor asing akan hengkang dari Indonesia yang mengakibatkan rupiah menjadi ambruk. Adanya krisis kepercayaan politik, pemerintah kesulitan untuk menjaga legitimasi. Kemudian dampak dalam jangka menengah dari waktu 6 sampai 18 bulan, apa yang akan terjadi? Kelangkaan pangan dan juga BBM. Karena terputusnya jalur distribusi dan adanya panic buying. Berakibat juga pada kenaikan kejahatan dan kriminalitas. Karena kondisi yang tidak stabil ini akan memperparah konflik antar warga dan juga meningkatkan potensi penjarahan. Kemudian akan terjadinya eksodus dari kota ke desa. Penduduk kelas menengah hingga kelas atas, ada kemungkinan mereka mulai berpikir untuk pindah dari kota ke pedesaan. Tapi ini dalam waktu yang sudah terlambat, karena mereka baru melakukan aksi pindah setelah terdesak. Bukan seperti kita, jauh hari sebelumnya kita sudah memiliki tempat yang aman, yaitu ISER atau Independent Safety Resident yang saya gagas untuk menghasilkan sebuah pemukiman yang mandiri, adil, dan juga aman untuk masa depan.
Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika kerusuhan 2027 ini terjadi ditambah dengan adanya bencana megatrust, maka seperti apa yang akan terjadi? Jika megatrust terjadi berbarengan ataupun waktunya hampir dekat dengan kerusuhan, maka di tahun 2027 akan terjadi chaos total. Pemerintah akan lumpuh dalam respon, bantuan akan sangat sulit untuk masuk, aparat pun kewalahan. Prioritas antara keamanan dan evakuasi menjadi saling tumpang tindih. Efek selanjutnya adalah infrastruktur yang rusak secara masif. Jembatan, pelabuhan, dan juga pembangkit listrik dan jalan utama akan rusak, yang akan mengakibatkan ekonomi Indonesia akan semakin runtuh. Efek lainnya akan terjadi korban jiwa besar-besaran, terutama di kawasan pantai selatan, yaitu daerah Cilacap, Pangandaran, Pacitan, Bengkulu, Lampung, dan sebagian Jakarta. Efek berantai selanjutnya adalah akan terjadinya lonjakan harga pangan pokok. Inflasi bisa menjadi tembus 2 digit. Kemudian munculnya krisis pengungsi internal dalam jumlah yang sangat besar. Jutaan orang bisa kehilangan rumah dan juga pekerjaan. Pertanyaan ketiga adalah, apakah setelah kerusuhan 2027 dan megatrust bisa kembali seperti semula? Jika ya, butuh waktu berapa lama? Apalagi dengan adanya potensi perang dunia ketiga sebelum 2030. Prediksi apa yang akan terjadi? Ya, bisa dipulihkan tapi tidak bisa kembali seperti semula. Butuh waktu antara 5 sampai 8 tahun untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau misalnya terjadi ledakan besarnya di tahun 2027, maksimal yang bisa kita lakukan perbaikan adalah di tahun 2035. Itu juga kalau misalnya 2030 ini tidak terjadi perang dunia ketiga. Tapi kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga, waktunya bisa lebih lama lagi. Dan semoga ya perang dunia ketiga, kemudian kerusuhan, megatrust tidak terjadi. Kita doakan seperti itu. Tapi di sini kita bicara bukan harapan supaya tidak terjadi. Tapi karena kita melihat adanya potensi bahwa kemungkinan besar ini terjadi, maka Anda sedang menonton video ini untuk mencari tahu apa sih solusinya yang bisa kita lakukan sebelum itu terjadi. Jika kerusuhan besar benar-benar terjadi di tahun 2027 atau bahkan bisa terjadi lebih cepat dan diperparah dengan megatrust dan perang dunia ketiga, maka pemulihan Indonesia ke titik stabilitas baru membutuhkan waktu minimal 8 tahun. Ini berarti kondisi baru yang lebih stabil dan tangguh baru muncul di sekitar tahun 2035. Itu pun jika, yang pertama, pemerintah merespon dengan cepat, jujur, dan berpihak kepada rakyat. Kedua, ada mobilisasi nasional dan regional untuk self-reliance, pangan, energi, dan komunitas pertahanan yang kuat. Ketiga, perang dunia ketiga belum menghancurkan sistem global secara menyeluruh sebelum proses pemulihan Indonesia selesai. 3 fase penyeimbangan dan pemulihan. Fase pertama, tahun 2027 sampai 2028, masa darurat dan restrukturisasi. Fase kedua, tahun 2029 hingga 2031, konsolidasi ekonomi dan politik baru. Fase ketiga, tahun 2032 ke atas, kebangkitan model sistem baru. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang keempat, pertanyaan paling penting. Jika semua skenario itu terjadi semuanya, lalu gimana dengan nasib orang-orang yang masih tinggal di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, misalnya Bandung, Surabaya, Semarang, Lampung, Makassar, Medan, dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi pada mereka? Dan ternyata mereka tidak tergabung dalam komunitas ketahanan masyarakat seperti ISER atau Independent Safety Resident, mungkin karena mereka tidak percaya akan terjadi seperti ini, sehingga mereka akan terjebak dalam masalah ini. Akan terjadi 5 fase. Yang pertama adalah akan terjadi kekacauan total dalam akses logistik dan kebutuhan dasar. Kemudian fase yang kedua akan terjadi penjarahan dan konflik horizontal. Fase yang ketiga akan terjadi lumpuhnya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Nah, fase yang keempat, siapakah yang akan selamat? Yaitu mereka yang memang sedari awal sudah memiliki komunitas pertahanan atau pemukiman mandiri yang mampu bertahan di tengah krisis global. Fase kelima, kemungkinan akan terjebak dalam zona perang. Nah, di fase 1 terjadi kekacauan total dalam akses logistik dan kebutuhan dasar. Yang pertama, akan terjadi kelangkaan air bersih. Jika listrik mati, maka pasokan air bersih akan terputus. Akan terjadi juga kelangkaan pangan. Rantai distribusi yang biasanya lewat tol, pelabuhan atau truk antar kota akan terganggu. Supermarket dan warung akan kosong karena terjadinya panic buying.
Akan terjadi kelangkaan BBM dan terhambatnya transportasi. SPBU akan penuh dengan antrian, lalu akan menjadi kosong. Ojek, mobil, angkutan pribadi akan berhenti di jalan karena tidak ada lagi BBM. Karena bisa jadi pasokan BBM yang tersisa akan dialihkan untuk keperluan militer dan evakuasi darurat. Terjadinya kekacauan sinyal dan juga komunikasi. Internet dan sinyal bisa terganggu. Kenapa? Karena menara BTS tidak punya listrik atau bisa jadi disabotase oleh massa. Konsekuensinya dalam waktu 7 sampai 10 hari, keluarga kelas menengah sampai ke bawah akan mengalami kelaparan, kehilangan air bersih, dan juga rasa panik ekstrim. Kemudian kondisi rumah-rumah tanpa pagar besar akan rawan terjadinya penjarahan. Kemudian di fase kedua akan terjadi penjarahan dan juga konflik horizontal. Kawasan pemukiman padat akan rawan terjadinya konflik antar warga karena mereka akan berebut makanan, berebut air, berebut sumber daya. Kemungkinan lain warga juga akan membentuk RT siaga. Akan tetapi dengan sumber daya yang terbatas dan tanpa pelatihan. Tentu saja ini akan cepat tumbang, apalagi kalau diserang oleh kelompok-kelompok kriminal. Nah, kemudian kemungkinan besarnya daerah pemukiman-pemukiman elit dan juga mal-mal besar akan dibobol massa. Aparat akan kewalahan dan lebih memilih untuk mengamankan titik-titik strategis di wilayah ibu kota dibandingkan menjaga rumah Anda. Konsekuensinya adalah orang-orang yang masih tinggal di kota-kota besar akan terjebak dalam lingkaran ketakutan dan juga isolasi. Masyarakat akan kehilangan rasa aman meskipun sedang berada di dalam rumah. Karena bisa aja meskipun dia di dalam rumah tiba-tiba ada para kriminal yang tiba-tiba datang masuk ke rumah mencari makanan, mencari sumber daya. Oke, sekarang kita ke fase ketiga, terjadinya kelumpuhan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan. Nah, seperti apa kondisinya? Kondisinya adalah RSUD, klinik, dan rumah sakit lainnya akan diserbu oleh para pasien. Tapi kemungkinan akan dilayani tanpa logistik yang memadai dan juga kemungkinan para perawat, dokternya juga udah pada kabur. Anak-anak akan putus sekolah, begitu juga dengan kampus-kampus, karena bisa jadi guru ataupun dosen-dosennya sudah pergi keluar kota, atau bahkan kemungkinan sekolah dan kampus-kampus itu dijadikan oleh warga sebagai tempat pengungsian. Kemudian orang-orang yang sakit kronis, misalnya sakit jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya, kemungkinan besar akan meninggal, karena akses obat dan rawat inap akan runtuh. Di fase ketiga ini, kemungkinan juga akan terjadi kematian massal akibat kelaparan, infeksi, dan juga trauma. Hal ini disebabkan oleh adanya sanitasi yang buruk. Sampah menumpuk yang mengakibatkan wabah penyakit-penyakit lainnya, misalnya kolera, TBC, diare, leptospirosis, dan juga demam berdarah. Kemudian, psikologis masyarakat akan banyak di antara mereka yang akan mengalami PTSD, rasa panik yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, dan juga depresi. Dan angka penghilangan jiwa akan terus meningkat karena mereka merasa tidak ada lagi harapan dan juga mereka tidak tahu harus pergi kemana. Konsekuensinya di fase ketiga ini adalah kota besar akan menjadi zona atau wilayah yang bahaya secara fisik dan juga akan menjadi zona trauma massal. Oke, sekarang di fase keempat, hanya mereka yang memiliki alternatif solusi pertahanan masyarakat yang mereka persiapkan sebelum tahun 2027 terjadi, mereka lah yang akan selamat. Mereka lah yang akan bertahan bahkan bisa melanjutkan kehidupan secara jangka panjang. Misalnya dalam komunitas pemukiman mandiri ISER atau Independent Safety Resident yang saya dirikan, yang akan punya keunggulan besar seperti logistik internal, jaringan pertahanan, kemandirian pangan, dan spiritual leadership. Nah, tapi di sisi lain mungkin ada juga yang tidak tergabung ke ISER. Mereka berinisiatif untuk pindah ke kampung halamannya sendiri. Tapi ternyata ya sama aja, kondisi di kampung halamannya juga sama aja. Karena apa? Karena kondisi kampung halamannya memang tidak dipersiapkan untuk kondisi darurat. Tidak seperti ISER yang memang sudah dibuat sistemnya agar bisa mandiri di semua aspek kehidupan. Kalau Anda misalnya belum tergabung ke ISER, kemudian tahun 2027 terjadi, pulang kampung, ya sama aja sebenarnya, nggak jauh beda dengan yang di kota. Ya, meskipun skala kekacauannya kalau di desa lebih sedikit berkurang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang punya koneksi, punya uang, punya power? Dalam kondisi seperti itu tapi tidak tergabung ke ISER, Independent Safety Residence, biasanya ya mungkin saja mereka akan menyewa tenaga profesional yang bisa menjaga mereka. Misalnya menyewa TNI atau menyewa polisi dengan senjata-senjata mereka untuk mengamankan mereka di rumah. Tapi pertanyaannya sampai kapan gitu? Sampai kapan? Sampai pelurunya habis. Konsekuensinya di fase keempat ini kalau Anda tidak punya komunitas pertahanan, maka orang-orang yang tinggal di kota akan menjadi kelompok yang paling rentan
tidak punya daya tahan logistik, kemudian support system secara mental dan juga secara spiritual. Berbeda dengan Acer, kita akan siapkan semuanya, termasuk support system secara mental dan juga secara spiritual. Oke, fase kelima adalah kemungkinan akan terjebak dalam zona perang. Karena kota-kota besar tentu saja akan menjadi sasaran infiltrasi kelompok-kelompok politik dan juga milisi-milisi bersenjata. Akan muncul milisi sipil dan organisasi paramiliter yang mulai menguasai wilayah kota, yang jika tidak tunduk, warga kota akan menjadi korban. Jika tidak tunduk, warga biasa akan dianggap musuh atau bisa jadi dieksploitasi sebagai tenaga paksa. Itulah konsekuensi-konsekuensi yang sangat mengerikan yang berpotensi akan terjadi pada diri Anda kalau Anda tidak persiapkan sejak sekarang. Jadi kesimpulannya adalah mereka-mereka yang tinggal di kota besar dan tidak tergabung dalam komunitas pertahanan masyarakat seperti Acer yang memiliki sistem berbasis solidaritas dan ketahanan lokal akan menjadi kelompok yang paling rapuh secara pangan, keamanan, psikologis, dan juga spiritual. Kemungkinan orang-orang yang masih tinggal di kota besar seperti ini kemudian terjebak di tahun 2027 akan mengalami beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah kekurangan makanan dan air dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yang kedua, akan mengalami potensi kekerasan dan penjarahan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kemudian yang ketiga, akan terjadi resiko wabah dan kehilangan akses medis dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kemudian yang keempat, akan mengalami depresi sosial massal dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Kemudian yang paling tragis, yang kelima, akan terjadi migrasi paksa, kehilangan nyawa, atau keterlibatan secara terpaksa dalam konflik politik dalam waktu kurang dari 6 bulan. Saya tekankan lagi bahwa ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi ini adalah potensi dari realitas yang akan sebagian besar masyarakat kota dan seluruh wilayah Indonesia bahkan juga dunia akan hadapi. Dan mungkin Anda bisa melakukan riset yang sama untuk membuktikan sendiri, benar nggak sih? Dan setelah Anda membuktikan, kemudian menyadari bahwa waktunya semakin sempit kurang dari 18 bulan lagi, dan setelah 18 bulan, semuanya akan berubah dan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Oke, setelah kita mengetahui faktanya, kondisinya, kita akan segera kepada solusinya dengan sebuah metode yang akan saya gagas untuk Anda, yaitu metode Glow Spring dan juga Acer. Metode Glow Spring atau Glorious Spiritual Coaching dengan metode unik Blessing Energi tingkat tinggi telah banyak mentransformasi kehidupan individu dan juga meningkatkan energi proteksi. Dan gagasan yang kedua adalah Acer atau Independent Safety Residence, sebuah pemukiman mandiri yang didesain agar bisa tetap bertahan di situasi yang paling ekstrim sekalipun, yang bahkan saya ataupun Anda tidak akan pernah tahu akan menjadi se-ekstrim apa situasi krisis di masa depan nanti, bukan? Tapi yang jelas, kedepannya akan sangat berat sekali. Untuk itulah kenapa video ini dibuat dan telah sampai kepada Anda. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang solusi Glow Spring dan juga Acer yang akan menjadi solusi di era krisis nanti, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan latar belakang saya sekaligus profil saya di kesempatan kali ini. Saya termasuk generasi milenial, berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan dilahirkan di Jakarta, kemudian sejak SD pindah ke daerah Jawa Barat. Dari kecil, saya dididik dengan cara yang sangat keras, lebih tepatnya dengan kekerasan. Sehingga sejak kecil, saya tidak paham apa itu rasanya kasih sayang. Almarhum orang tua saya adalah pekerja mebel yang mampu membiayai saya hingga SMA. Namun beruntungnya, saya ikut tes SPMB dan mendapat beasiswa dari guru saya. Karena ternyata saya berhasil diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, di ITB, dengan jurusan matematika. Meski saya merasa salah jurusan bahkan di semester pertama, tapi akhirnya saya bisa lulus pada tahun 2009. Masa perkuliahan adalah titik balik dari perubahan yang sangat brutal dalam karakter saya. Yang sebelumnya, saya adalah anak yang sangat pendiam, pemalu, sangat insecure, sering menangis, sering merasa bersedih. Kemudian saat di kuliah, saya berubah menjadi pribadi yang lebih percaya diri, yang lebih berani. Saya merasa karakter itulah sebenarnya diri saya. Perubahan karakter ini adalah buah dari berbagai kegiatan yang saya ikuti di dalam kampus maupun di luar kampus. Kegiatan di luar kampus yang paling berkesan bagi diri saya adalah ketika saya mengikuti kursus Broadcasting and Public Speaking, kemudian terpilih menjadi peserta terbaik dan boleh magang di salah satu radio yang ada di Bandung.
Jadi waktu itu sambil kuliah saya juga bekerja menjadi penyiar radio, kemudian menjadi guru les privat, matematika, fisika, kimia untuk anak-anak SMA, dan juga kadang-kadang menjadi MC, moderator, dan pernah menjadi host TV. Kemudian saat lulus kuliah waktu itu, ya entah karena pengaruh dari past life saya atau kehidupan masa lampau saya yang memang tidak pernah bekerja kepada orang lain kecuali menjadi hakim dan juga menjadi guru, maka ketika lulus saya memilih untuk tidak melamar ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar seperti teman-teman saya. Saya malah melamar menjadi guru dan tetap siaran radio di Bandung. Dan setelah selang beberapa lama, saya akhirnya berpikir kayaknya udah cukup deh menjadi guru, menjadi penyiar radio. Saya ingin dunia yang lebih baru lagi, yang income-nya lebih besar lagi. Sebenarnya waktu itu saya ingin sekali mencoba untuk berbisnis. Tetapi karena tidak ada akses, tidak ada modal, kemudian orang yang bisa mengajari, tidak ada skill, tidak ada apapun ya yang bisa menunjang saya untuk berbisnis, maka akhirnya saya beralih ke dunia marketing. Kemudian saya menjalani dunia marketing ya, karena saya pikir secara logika dunia marketing memiliki potensi income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menjadi pegawai atau karyawan biasa. Oke, kemudian saya jalani terus ya, dan kehidupan menjadi berubah sedikit menjadi lebih baik. Akan tetapi saya mulai mengalami sebuah kejatuhan pada tahun 2015. Singkatnya, pada tahun 2015, usaha yang telah saya lakukan ternyata kembali ke titik nol. Sampai saya tidak punya apa-apa. Setelah lulus kuliah, kehidupan memang menjadi lebih keras dan banyak sekali peristiwa yang telah saya alami. Saat itu, saya baru mengenali yang namanya berbagai pengkhianatan. Orang-orang yang manis di depan, tapi sebenarnya hanya menginginkan uang. Mungkin saja di zaman ini memang sangat keras. Untuk orang-orang seperti saya, yang kemungkinan lebih mudah dimanipulasi karena mudah percaya, mudah ditindas karena tampak tak berdaya, dan juga dimanfaatkan. Di tahun 2015-2016, praktis saya tidak memiliki apa-apa. Motor dan mobil sudah tidak ada. Bahkan laptop dan handphone pun sampai tidak punya. Saya bingung harus bekerja apa lagi untuk menghasilkan uang. Saya pun bertanya kepada diri saya, apakah kondisi ini akan berakhir dan menemukan solusinya? Saya sangat bingung dan sangat takut pada waktu itu. Karena saya sama sekali tidak punya financial backup, tidak punya support system. Saya seperti berjalan sendirian, tidak ada penolong, dan harus bangkit sendiri dari reruntuhan. Namun saat sekarang ini, setelah saya dalami secara spiritual, ternyata memang saya seharusnya tidak berkecimpung di dunia yang seperti itu, dan tidak terlibat dengan orang-orang seperti mereka. Karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan misi jiwa saya, yang ternyata lebih ke arah spiritual. Ada juga sebagian orang yang bilang bahwa fase itu saya alami karena leluhur saya mengintervensi dan mengarahkan ke jalan spiritual agar sesuai dengan misi jiwa saya. Apapun itu, pada tahun 2016, di tengah himpitan yang sangat besar dan rasa putus asa, saya menemukan sebuah website spiritual dari India. Bukan aliran agama Hindu, tapi sebuah yayasan riset spiritual yang bersifat universal, yaitu SSRF, yang memang diikuti oleh banyak orang dari berbagai negara. Nah, kemudian saya membaca semua artikel yang ada di website tersebut, kemudian saya mengikuti arahan untuk memperbaiki spiritual saya. Kemudian lambat laun saya pun mengikuti satsang ataupun pertemuan online mereka dan juga menjalani latihan spiritual yang diarahkan, yang tentunya bersifat universal. Jadi yayasan ini diikuti oleh berbagai agama yang ada di dunia dan mereka tidak mengerahkan harus kesini kesana, tidak, karena memang bersifat universal. Misalnya kita disuruh zikir, kita masih boleh mengucap zikir sesuai dengan agama masing-masing. Waktu itu saya sempat juga menceritakan masalah saya ke mentor yang ada di sana, dan jawabannya kemungkinan saya memang sedang mengalami pembalasan karma buruk, dan untuk segera bisa melepas, membakar karma buruk tersebut, direkomendasikan untuk lebih giat lagi latihan spiritual. Kemudian muncul tekad dalam diri saya untuk latihan spiritual dengan cara berzikir, menyebut nama Tuhan sesuai dengan agama saya. Lalu pada waktu itu saya pun berzikir terus-terusan siang dan malam. Sampai akhirnya pada tahun 2017, ketika saya suatu hari sedang berzikir dari jam 6 pagi sampai jam 11-an,
saya mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Yaitu saya mengalami OBE, yaitu Out of Body Experience. Di mana roh saya seperti terbang ke langit, mencari Tuhan, dengan dipenuhi dengan perasaan yang sangat mengharukan sekali, sampai akhirnya saya menangis terseduh-seduh. Nah, setelah mengalami pengalaman Out of Body Experience tersebut, saya kemudian beralih ke pengalaman spiritual selanjutnya, yaitu pengalaman bisa melihat past life saya sendiri atau kehidupan masa lampau saya. Akhirnya saya mulai menelisik past life saya satu persatu. Di saat itulah saya bisa memahami tentang sejarah diri saya sendiri. Lewat jalan spiritual ini, akhirnya saya bisa mengetahui siapakah sebenarnya diri saya dan apa misi jiwa saya di kehidupan kali ini. Saya melihat beberapa past life saya yang ternyata kebanyakan menjadi guru spiritual, sesuatu hal yang sangat tidak saya sangka sama sekali. Saat mengetahui, saya sangat terharu sekali, bahkan sampai menangis. Kenapa? Karena saya pernah membaca buku tentang tokoh spiritual A, tokoh spiritual B, C, dan ternyata saya baru tahu ketika itu bahwa mereka adalah jiwa saya sendiri. Penglihatan past life pertama saya adalah ketika saya melihat jiwa saya dalam bentuk tubuh di kehidupan masa lampau memakai sebuah jubah, kemudian berkepala botak, ada lap di bahu kanan, sambil berdiri tapi agak bongkok, maksudnya seperti menghormat, dan di situ ada perasaan seperti saya sedang melayani seseorang yang berjiwa sangat agung, dan itu sangat mengharukan sekali juga, ya, karena sangat merasakan emosi pelayanan yang luar biasa kepada sosok yang agung tersebut. Dan ternyata sosok yang agung itu adalah Buddha Gautama. Di situ saya melihat siluet dari sosok Buddha yang sedang duduk bersila dengan berdiri dan juga dengan pelayan. Rasa pelayanan yang sangat tinggi. Saya melayani beliau. Itulah pengalaman pertama kali melihat past life saya yang sungguh mengharukan. Ternyata saya pernah menjadi pelayan seorang jiwa yang sangat agung, yaitu Buddha Gautama. Setelahnya, saya pernah melihat jiwa saya juga bereinkarnasi menjadi sufi di negara Irak, di negara Timur Tengah. Sufi laki-laki, sufi perempuan. Dan itu juga tidak saya sangka, dan saya juga menangis saat mengetahuinya. Kemudian jiwa saya juga pernah menjadi guru spiritual dari Tibet, guru spiritual yang cukup sakti. Dari berbagai pengalaman penglihatan past life tersebut, saya mendapatkan sebuah pesan dari alam semesta bahwasanya ketika level kesadaran energi spiritual kita sudah tinggi, maka Tuhan akan memberikan kita sebuah tugas untuk memimpin manusia yang lainnya. Dan ya, di past life selanjutnya, setelah saya berevolusi secara spiritual, kemudian diberi tugas memasuki gerbang-gerbang istana di berbagai penjuru dunia. Dimulai dari menjadi penasehat kerajaan, lalu naik lagi di kehidupan selanjutnya, menjadi putri, menjadi raja, menjadi ratu di berbagai kerajaan di seluruh belahan wilayah di dunia ini. Dan akhirnya saya pernah past life saya di Amerika Serikat, ya, sebelum kehidupan yang sekarang persis. Saya menjadi seorang peneliti antropolog yang bernama Ruth Benedict. Beliau tinggal di New York, Amerika Serikat. Kemudian di sini saya di tahun 2025 hidup di negara Indonesia, menjadi seorang pembimbing spiritual dan juga menjadi pendiri dari Close Spring dan juga ICER, komunitas pertahanan masyarakat yang akan berguna di masa depan. Maka dari itu, saya meyakini sekali akan adanya past life. Bahwa past life, reinkarnasi adalah bagian dari hukum alam yang mau kita percaya atau tidak. Tapi hukum alam itu sudah bekerja dalam diri kita. Bedanya adalah ada orang yang mengetahui, ada yang tidak. Ada yang sudah mampu menggali, ada yang belum. Ada yang sudah tahu apa misi jiwanya, ada yang belum. Jadi apa sih tujuan reinkarnasi? Reinkarnasi yang merupakan sebuah perjalanan jiwa, sebuah perjalanan evolusi kesadaran manusia dalam rangka mencapai pencerahan sejati atau bersatunya kesadaran kita dengan kesadaran Tuhan menuju ke pembebasan terakhir. Setelahnya, dengan berbagai pengalaman spiritual tersebut, saya tetap menjalani hari-hari saya sampai suatu ketika saya mendapatkan sedikit uang dari hasil jualan buku-buku motivasi, buku-buku pribadi saya, ya, di Car Free Day. Jadi karena saya tidak punya uang sama sekali, saya sampai harus menjual buku-buku di perpustakaan pribadi. Jadi saya membawa koper, saya masukkan buku-buku itu, kemudian sampai di Car Free Day, saya menggelar dagangan saya berupa buku-buku saya.
ya. Kemudian dari situ saya mendapatkan uang. Saya jual satu bukunya itu sekitar 20 ribuan ya, padahal saya belinya mungkin 70 ribu atau sampai 100 ribuan, tapi saya jual sangat murah sekali. Sampai akhirnya saya dapat uang sekitar 300 ribuan. Dari uang itu saya beli handphone bekas ya, sekitar 300 ribuan. Kemudian saya mulai terhubung dengan orang-orang di Facebook secara online. Saya kemudian sambil membagikan kisah saya atau pengalaman saya ya di Facebook tentang spiritual, tentang filosofi dan lain sebagainya. Kemudian pertemanan saya semakin meningkat, banyak sekali orang yang DM saya, dan singkat cerita, akhirnya saya membuka lembaga jasa spiritual secara online, konsultasi, ada juga numerologi ya, karena saya waktu itu juga belajar bagaimana merubah nama kita menjadi lebih hoki, lebih ideal dengan ilmu numerologi dan astrologi, Vedic astrologi juga ya, jadi ada 3, numerologi, astrologi, dan Vedic numerologi. Saya belajar secara otodidak dalam waktu 3 bulan, dan saya buka jasa itu di website saya. Akhirnya saya buka website Konsultan Karen waktu itu dan rubah nama jadi Master Sasi Kirana di tahun 2023. Waktu itu jasa yang pertama kali dibuka adalah jasa penerawangan energi dan aura, kemudian jasa nama hoki dan ideal, kemudian jasa terawang leluhur, past life, dan lain sebagainya. Ada juga konsultasi secara spiritual. Pada tahun 2018, akhirnya saya berani untuk membuka bimbingan spiritual secara grup waktu itu. Dan beranjak terus hingga tahun 2021, saya mulai berpikir untuk membuka jasa bimbingan spiritual yang memiliki tahapan, dan saya namakan sebagai Glowspring Glorious Spiritual Coaching. Dan dari situ, saya mulai mendapatkan klien-klien menengah atas secara online. Dan kini di tahun 2025, saya termotivasi untuk membuka layanan bimbingan spiritual secara offline, secara pertemuan langsung ya, yang berupa retret spiritual. Sebuah retret yang mengaktifasi level kesadaran mereka, membuka ruang vibrasi tinggi yang selama ini tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan tekanan dunia luar. Retret ini tidak hanya menawarkan penyembuhan, tetapi juga transformasi eksistensial. Sebuah pengalaman spiritual yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan saya tahu, para VIP, karena mereka telah memiliki banyak hal, kini akhirnya mereka membutuhkan sesuatu yang lebih otentik, lebih tulus, lebih murni, dan akan lebih membebaskan mereka. Ini bukan soal pelarian, tapi ini adalah jalan pulang ke dalam diri. Dan saya siap menjadi fasilitator perjalanan tersebut. Dan dalam dunia bisnis yang penuh tantangan, masalah bisa muncul dari berbagai arah. Dari kepemimpinan yang rapuh, stres karyawan, hingga strategi bisnis yang tidak efektif. Terdapat 75 aspek krusial yang menentukan keberhasilan perusahaan Anda. Glowspring hadir dengan metode revolusioner berbasis blessing energi tingkat tinggi, serta berbagai metode lainnya yang unik dan efektif. Dengan pengalaman lebih dari 7 tahun, dan melalui pendekatan holistik, kami membersihkan hambatan energi negatif, membuka potensi tim Anda, dan menyelaraskan visi perusahaan Anda untuk meraih kesuksesan di masa depan. Energinya sangat-sangat besar tadi. Dampaknya di bisnis juga lancar tadi, sampai capek menerima uangnya tadi. Wah, hari ini kayak airnya mengalir deras gitu ya. Pas saya meeting ya tadi, saya berasanya gini Master, konsentrasi ini gitu lebih, saya bisa menjelaskan dengan jelas, menguasai kondisi sekitar gitu. Jadi orang lain lihat saya berwibawa juga, berasa dari dalam diri saya itu saya lebih pede gitu kan, ada power gitu. Saya pembawaan saya itu jadi sabar. Itu yang saya rasain paling efek ke saya. Paling benar-benar efek ke saya itu jadi lebih sabar banget rasanya dibanding saya yang sebelumnya ya. Lebih berenergik, kayak beraktivitas, lebih semangat gitu. Lebih semangat, tapi nggak stres ya. Pikiran tenang, mungkin kayak jauh sekali berbeda. Rasakan perubahan nyata, fokus meningkat, kepemimpinan yang lebih kuat, dan produktivitas yang akan melonjak drastis. Glowspring, solusi menyeluruh untuk 75 aspek tantangan perusahaan Anda. Saatnya transformasi dimulai. Hubungi kami sekarang juga dan jadilah bagian dari revolusi energi untuk kesuksesan perusahaan Anda. Melalui program yang saya desain khusus dengan energi blessing tertinggi yang sangat langka dan juga blessing equipment yang sangat powerful, karena jiwa yang besar pantas mendapatkan bimbingan dan juga fasilitas yang sejajar. Itulah perjalanan singkat saya, dan kita akan lanjutkan ke bab berikutnya.
bukan perumahan biasa. Hidup tetap aman, makmur, bahagia, damai sejahtera di tengah berbagai krisis yang melanda dunia.